perdagangan manusia sebenarnya melanggar HAM. Perdagangan manusia yaitu di mana individu atau suatu kelompok disiksa atau dipaksa untuk tujuan eksploitasi yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Di era ini, perdagangan manusia tidaklah hanya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tetapi penculikan anak untuk tujuan tertentu. Dan hukum menurut UU tahun 2007 nomor 21 pasal 2 ayat 1 untuk perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi terkena denda sebesar 120 juta paling sedikit dan 15 juta paling banyak, dan penjara minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Contoh dari human trafficking adalah jual beli perdagangan manusia, perbudakan, dan pelacuran. Faktor yang menyebabkan human trafficking antara lain: yang pertama, disebabkan karena kurangnya kesadaran baik pelaku maupun korban mengenai pengetahuan dan kehati-hatian terhadap motif-motif human trafficking. Yang kedua, disebabkan karena faktor ekonomi atau kemiskinan yang memaksa mereka untuk mencari pekerjaan tidak jelas kepastiannya dan umumnya bermigrasi ke suatu tempat yang sangat rentan terhadap human trafficking. Yang ketiga, karena keinginan menjadi kaya dalam waktu singkat bagi para pelaku human trafficking sehingga mengabaikan hak orang lain demi keuntungan dirinya yang menjurus pada human trafficking. Dan yang terakhir adalah pengetahuan dan keterampilan yang kurang memadai sehingga memaksa mereka untuk mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan kalian dan sangat rentan terhadap human trafficking. Berikut adalah satu contoh dari human trafficking. Papa, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya, berangkat sendiri bisa kan ya? Bisa kok, bisa sendiri. Hati-hati di jalan, semangat sekolahnya. Diam kamu, atau enggak saya pukul kamu. Ayo, cepat, ikut saya. Kamu masih mau hidup kan? Ambil tuh lele dan pergi ngamen sana. Setelah uangnya terkumpul, kasih ke saya, baru saya kasih kamu makan. Iya, Mas. Cepat sana. Iya. Kakak, minta duitnya, Kak. Terima kasih, Kak. Dik, sini. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kamu kenapa kok ngamen? Kamu nggak sekolah apa? Enggak, Pak. Saya diculik. Siapa yang berani culik kamu? Gimana dia? Itu, Pak. Rumah orangnya ada di ujung gang sana. Angkat tangan. Saya dari kepolisian. Bapak dipersilakan ikut saya ke kantor polisi. Ampun Pak, saya tidak tahu saya salah apa. Cepat ikut saya ke kantor polisi. Baik Pak. Sudah berapa lama Anda melakukan penculikan ini? Baru belakangan ini dong Pak. Anda sebaiknya jujur sebelum hukumannya menjadi lebih berat. Iya Pak, ampun. Saya sudah melakukan kejahatan ini 3 bulan yang lalu Pak. Baiklah, Anda dipenjarakan. Video yang baru saja ditampilkan merupakan salah satu contoh dari beragam bentuk human trafficking ataupun perdagangan manusia. Korban yang umum dijumpai adalah seperti yang berada di video, yaitu anak-anak, di mana mereka diminta untuk mengemis, menjual koran, ataupun mengamen. Di mana anak-anak seharusnya menjalankan pendidikan, tetapi mereka dipaksa untuk bekerja kepada orang yang bahkan tidak mereka kenal. Korban umum lainnya yang sering kita jumpai adalah wanita, di mana mereka juga dipaksa untuk menjual koran ataupun mengemis. Padahal wanita tersebut dapat melakukan hal-hal lain, yaitu mengurus rumah tangga ataupun menjalankan karir. Human trafficking ini melanggar hak asasi manusia karena para korban dipaksa untuk bekerja atau tidak sesuai dengan kehendak mereka. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari 2 segi yang dialami korban. Yang pertama dari segi fisik. Para korban perdagangan manusia tidak hanya mengalami stres, tetapi berisiko tinggi untuk terjangkit penyakit.
Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Hal ini dapat menyebabkan para korban menderita fisik secara permanen dan tertular penyakit HIV/AIDS. Sedangkan pada anak-anak seringkali menyebabkan pertumbuhan pada anak tersebut menjadi terhambat. Terakhir, dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat tekanan yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial, bahkan keluarganya. Akibatnya, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Hal ini menyebabkan para korban human trafficking dapat mengalami luka psikis yang hebat. Singkatnya, perdagangan manusia ini berdampak sangat buruk terhadap psikis dan kesehatan para korban. Selanjutnya yaitu cara pencegahan. Yang pertama ada cara pencegahan dari pemerintah, seperti dibentuknya lembaga-lembaga untuk mencegah perdagangan manusia seperti Komnas HAM. Selanjutnya dibuatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan human trafficking. Dan selanjutnya yaitu pemerintah menjalin kerjasama internasional untuk melindungi hak-hak TKI di luar sana. Yang kedua yaitu cara pencegahan dari masyarakat, seperti yang pertama sosialisasi di sekolah tentang human trafficking. Dan yang kedua, jika kasus itu terjadi di sekitar kita, segeralah laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan yang ketiga, orang tua wajib berperan aktif dalam memantau perkembangan anak. Kasus-kasus perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi kerap terjadi di sekitar kita. Kurangnya perhatian kita terhadap kasus-kasus perdagangan manusia membuat kasusnya melonjak dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terjadi kepada orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita cintai. Dampak yang dialami korban begitu berat. Keadilan pun sulit untuk ditegakkan, mengingat kasusnya yang jarang sekali mendapat perhatian dari masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial kita harus mencegah kasus ini terulang kembali, dengan meningkatkan pengetahuan kita tentang jenis-jenis perdagangan manusia dan kepedulian terhadap kemanusiaan, serta dengan melaporkan kepada pihak berwenang ketika kita menjumpai kasus-kasus serupa. Mari kita untuk perdagangan manusia, tingkatkan HAM.